Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita akan mencoba melanjutkan pertemuan sebelumnya, yaitu persamaan kuadrat. Di sini persamaan kuadratnya ini merupakan pertemuan keempat ya. Bagi adik-adik yang belum menyaksikan pertemuan 1, 2, dan 3, silakan saksikan pertemuan 1, 2, dan 3. Oke, kita coba langsung saja kita membahas soal-soal tipe SBMPTN persiapan UTBK SBMPTN 2021. Baik, kita coba langsung saja. Di sini ada soal. Katanya persamaan kuadrat x kuadrat ditambah a kurang 1x dikurang 3 sama dengan 0 mempunyai akar P dan Q. Nah, jika 2P per Q sama dengan P dikurang 2, maka nilai A. Oke. Nah, perlu kita ketahui bahwa nilai A-nya yang di sini, ini A-nya itu adalah 1 ya. Kemudian nilai B-nya itu adalah berapa? A dikurangi dengan 1. C-nya itu adalah min 3. Nah, di sini kalau kita lihat akar-akarnya adalah P dan Q, berarti P ditambah Q-nya itu sama dengan berapa? Nah, kita perlu tahu bahwa P ditambah Q, jumlah akar-akarnya ini rumusnya adalah min B per A. Di sini B-nya adalah A dikurang 1 per A-nya adalah 1. Maka di sini hasilnya sama dengan ini minnya kalau kita masukkan akan menjadi min A, min ketemu min jadi plus 1 ya. Nah, kemudian kalau P dikali Q itu rumusnya adalah C per A. Oke, di sini C-nya adalah berapa? Min 3. Min 3 per 1 itu sama dengan min 3 ya. Oke, kita coba lihat dari soal ya. Dari soal katanya apa? 2P per Q itu sama dengan apa? P kurang 2. 2P per Q itu sama dengan P dikurang 2. Maka nanti kalau kita kalikan silang ya, maka akan menjadi 2P sama dengan Q dikali P adalah QP atau PQ dikurangi dengan Q kali 2 adalah 2Q ya. Min 2Q pindah ke kiri jadi positif, maka akan menjadi 2P ditambah 2Q ini sama dengan PQ. Nah, 2P ditambah 2Q ini bisa kita keluarkan saja 2-nya. 2 dikali P tambah Q sama dengan P dikali Q. Tadi P dikali Q-nya adalah min 3. Berarti di sini P ditambah Q-nya tadi adalah berapa? Adalah min A tambah 1. Berarti 2 dikali min A ditambah 1. Ini sama dengan min 3. Kita coba kalikan 1 per 1. 2 dikali min A adalah min 2A. 2 dikali 1 ya, ditambah ya, berarti tambah 2 ini sama dengan min 3. Sehingga nanti 2-nya kalau kita pindahkan ke kanan maka akan menjadi negatif. Berarti min 2A-nya saja adalah min 5. Maka ini min ketemu min jadi plus. Berarti nilai A-nya adalah 5 per 2 atau sama juga dengan 2 1 per 2. Oke, berarti pilihannya adalah yang E. Selanjutnya, jika salah satu
akar persamaan AX kuadrat ditambah 5X dikurang 12 sama dengan 0 adalah 2. Maka, nah di sini salah satu akarnya adalah 2. Kita coba substitusi ya. X sama dengan 2 itu ke persamaan kuadrat ini ya. Jadi kita coba, karena dia salah satu akarnya berarti untuk X sama dengan 2 ya. Maka kalau kita substitusi ke ini, maka akan menjadi apa? A dikali X kuadrat, X nya adalah 2 kuadrat ditambah 5 kali 2 dikurangi dengan 12 sama dengan 0 ya. 2 kuadrat adalah 4, A dikali 4 adalah 4A dikurangi ditambah dengan ini adalah 10 dikurangi 12 sama dengan 0. Berarti 4A 10 dikurang 12 adalah min 2. Min 2 kalau pindahkan ke kanan jadi plus 2. Sehingga nanti nilai A-nya adalah 2/4. Atau kita sederhanakan sama-sama dibagi 2. Hasilnya 1/2. Nah sehingga kalau A-nya adalah 1/2. Nah dari sini tadi persamaan kuadratnya adalah AX kuadrat ditambah dengan 5X dikurangi 12 sama dengan 0. Ini kalau kita ganti nilai A-nya, karena A-nya sudah kita peroleh 1/2 berarti akan menjadi 1/2X kuadrat ditambah 5X dikurang 12 sama dengan 0. Ini kalau kita kalikan sama-sama dengan 2 supaya lebih sederhana ya, maka akan menjadi apa? 1/2X kuadrat dikali 2 itu hasilnya adalah X kuadrat ya, ditambah 5X dikali 2 adalah 10X dikurangi 12 dikali 2 adalah 24 sama dengan 0 dikali 2 adalah 0. Ini kita coba faktorkan. X kuadrat pastilah X dikali X ya, sama dengan ya. Oke, nah min 24 itu berapa dikali berapa, sehingga nanti kalau dijumlahkan hasilnya adalah 10. Nah ternyata perkalian antara 12 dan min 2 ya. Berarti 12 positif 12 dan negatif 2 kan gitu ya. Nah sehingga nanti supaya perkaliannya itu sama dengan 0, maka salah satunya harus 0 ya. Boleh X tambah 12 nya yang sama dengan 0, atau satu lagi apa, boleh X dikurang 2 nya yang sama dengan 0 ya. Nah maka kalau misalkan X tambah 12 sama dengan 0, berarti nilai X nya adalah 12 pindah ke kanan jadi min 12. Kalau X kurang 2 sama dengan 0, maka X nya itu adalah min 2 jadi 2. Oke, maka berlaku apa? Nilai A nya. Nilai A nya tadi kita peroleh 1/2. Oke, berarti antara A dan E serta akar yang lainnya. Nah tadi akar yang pertama adalah 2, berarti akarnya itu ada 2, yaitu min 12 dan 2. Berarti akar yang lainnya adalah berapa? Min 12 ya. Nah sehingga pilihannya adalah yang E. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Nah, di sini katanya dalam persamaan kuadrat 2x kuadrat dikurang A ditambah 1x ditambah A ditambah 3 sama dengan 0 dengan A-nya konstan ya. Jika selisih kedua akarnya sama dengan 1, kuadrat jumlah akar-akarnya adalah berapa? Oke. Perlu kita tulis terlebih dahulu bahwa di sini nilai A-nya adalah 2
ya. Nilai B-nya adalah apa? B-nya itu adalah min dari A ditambah 1. Nilai C-nya adalah apa? A ditambah 3 ya. Nah, ini adalah persamaan kuadrat ya. Oke, nah di sini selisih kedua akarnya sama dengan 1. Berarti rumus dari selisih ada yang tahu? Rumus dari selisih akar itu selisih ya. X1 tambah X2 itu kalau selisih berarti sudah jelas positif ya. Berarti akar D per A gitu ya. Nah, ini. Nah, sehingga nanti di sini selisihnya adalah 1. Berarti bisa kita peroleh ininya adalah 1 ya. Nah, sehingga akar D per A-nya ini sama dengan 1 ya. Oke, akar D. D itu apa? D itu diskriminan. Oke, berarti ingat rumus D itu adalah B kuadrat dikurangi dengan apa? 4AC. Berarti kalau kita kali silang, A dikali 1 adalah A ya. Berarti akar D sama dengan A ya. Berarti di sini akar D ya, langsung saja akar D-nya. D-nya itu adalah apa? D itu B kuadrat. B-nya apa? B-nya min dari A ditambah 1 ini dikuadratkan ya. Ini B kuadrat dikurangi 4AC. 4 dikali A-nya adalah 2. Tadi kita tulis C-nya adalah A ditambah 3. Ini sama dengan A dikali 1, kita kali silang ya. Berarti sama dengan A. Tadi A-nya adalah berapa? 2. Oke. Nah, kalau kita kedua ruas kita kuadratkan, maka akarnya akan hilang ya. Nah, kita kuadratkan ya. 2 juga kita kuadratkan. Maka nanti akarnya akan habis. Akar dikuadratkan, jadi kita coret saja, tinggal apa? Ini kita kuadratkan ya. Min negatif dikuadratkan jadi positif. Jadi A ditambah 1 dikuadratkan, itu hasilnya adalah A kuadrat ditambah dengan 2 dikali A dikali 1 adalah 2A. Tambah 1 kuadrat adalah 1. Dikurangi dengan apa? 4 dikali 2 adalah 8. 8 dikali A, 8A. Berarti dikurangi lagi dengan 8 dikali 3 adalah 24 ya. Oke, berarti ini sama dengan 2 kuadrat adalah 4. Nah, A kuadrat 2A dikurang 8A itu adalah min 6A. 1 dikurang 24 adalah min 23. 4 pindah ke kiri jadi negatif. Min 23 dikurangi 4 adalah min 27 ya. Ini kita coba faktorkan. A kuadrat ini pastilah A dikali A ya, ini sama dengan 0. Berarti ini min 27 itu berapa dikali berapa? Sehingga nanti kalau kita jumlahkan jumlahnya adalah min 6. Ternyata angkanya adalah min 9 dan positif 3 ya. Min 9 positif 3. Nah, ini ya. Berarti supaya perkaliannya itu sama dengan 0, maka salah satunya itu harus 0 ya. Boleh yang A dikurangi 9 yang sama dengan 0 atau A ditambah 3 yang sama dengan 0. Baik. Nah, untuk A kurang 9 yang sama dengan 0, maka nilai A-nya haruslah berapa? 9 ya. Untuk A ditambah 3 yang sama dengan 0, maka nilai A-nya adalah 3 pindah ke kanan jadi min 3. Nah, di sini nilai A-nya ada 2 ya. Nah, pertama kita coba masukkan satu per satu ya. Untuk A-nya adalah 9 terlebih dahulu ya. A-nya 9, maka nanti kalau kita substitusi ke sini,
akan menjadi apa? Berarti ini 2x kuadrat dikurangi dengan apa? A tambah 1. A nya 9. 9 tambah 1 adalah 10. Berarti 10x. Tambah dengan A tambah 3 ya. Tadi A nya 9 atau ini A 9 ya. 9 tambah 3 adalah 12. Ini sama dengan 0. Nah ini kita sederhanakan saja. Kita coba bagi sama-sama dengan 2. Supaya lebih kecil. Berarti ini dibagi 2 adalah x kuadrat dikurangi 5x ditambah dengan 6. Ini sama dengan 0. Yang ditanyakan apa? Kuadrat jumlah akar-akarnya. Nah ini kita langsung saja. Jumlah akar-akarnya ini berapa? Nah kita perlu tahu bahwa rumus jumlah akar-akar itu kan x1 ditambah x2 ya. Ini rumusnya adalah min b per a. Nah berarti di sini min b per a nya berapa? Min dari b, b nya min 5, berarti positif 5 jadinya ya. Per a, a nya adalah 1 ya. Berarti ini sama dengan 5. Maka kuadrat dari jumlahnya ini. Nah kuadratnya itu berarti x1 ditambah x2 dikuadratkan gitu ya. Berarti ini sama dengan berapa? 5 kuadrat. Yaitu berapa? 25. Nah ini kalau A nya 9. Hasilnya 25. Kalau A nya adalah min 3. Ini hasilnya berapa? Kita coba cek ya. Kalau A nya adalah min 3 ya. Sorry, min 3. Maka nanti jumlah akar-akarnya berapa? Kita kuadratkan nanti ya. Nah di sini tadi 2x kuadrat. Kemudian A nya min 3. Min 3 tambah 1 adalah min 2. Min 2 ketemu min jadi plus 2 ya. Jadi 2x tambah A tambah 3. A nya adalah min 3. Min 3 tambah 3 0. Nah berarti 0. Enggak usah lagi ya. Berarti ini sama dengan 0. Oke. Kita bagi 2 boleh. Kita sederhanakan ya. Berarti hasilnya akan menjadi apa? X kuadrat ditambah X sama dengan 0 ya. Nah berarti jumlah X nya itu berapa? Boleh kita misalkan ini sebagai X3 dan X4 ya. Berarti jumlahnya itu adalah berapa, ada yang tahu? Kalau kita misalkan X3 dan X4, berarti X3 ditambah X4 nya itu sama dengan min B per A ya. Berarti min B per A nya, min dari B adalah 1. Min dari 1 per A nya 1. Berarti ini adalah min 1. Oke. Sehingga kuadratnya itu adalah apa? Yang ditanyakan kuadrat ya dari jumlah akar-akarnya. X3 tambah X4 ini kalau kita kuadratkan ini sama dengan min 1 dikuadratkan ya. Berarti hasilnya adalah 1 ya. Oke, berarti jawabannya ada 2, 25 atau 1, atau dibalik 1 atau 25. Sehingga jawabannya adalah yang A. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Akar persamaan AX kuadrat dikurang 3AX ditambah 5 dikali A kurang 3 sama dengan 0 adalah X1 dan X2. Jika X1 pangkat 3 ditambah X2 pangkat 3 sama dengan 117, maka A kuadrat ditambah A sama dengan berapa? Oke. Sorry. Ini soal berikutnya ya. Gak kelihatan. Saya ulangi ya, bacakan. Akar soal berikutnya ya. Akar persamaan AX kuadrat dikurangi 3AX ditambah 5 dikali A kurang 3 sama dengan 0 adalah X1 dan X2. Jika X1 pangkat 3 ditambah X2 pangkat 3 sama dengan 117, maka A kuadrat ditambah A sama dengan berapa? Oke. Kita harus tahu nilai A nya nanti ya. Oke, cara mencari nilai A nya,
adalah gimana? Adalah dengan cara kita memanfaatkan X1 pangkat 3 ini ya. Nah ingat, sebelum kita memanfaatkan perlu kita ketahui bahwa di sini nilai A-nya adalah A tetap ya. Nilai B-nya adalah ini. Kita tulis saja. A-nya adalah A ya. B-nya itu adalah min 3A. Kemudian C-nya itu adalah 5 dikali A kurang 3. Oke, nah kita coba manfaatkan apa yang diketahui ya. Di sini perlu kita ketahui bahwa X1 ditambah X2 ya, itu rumusnya adalah min B per A. Tadi B-nya min 3A, berarti min dari min 3A ya per A ya kan. A-nya adalah A juga, berarti ini sama dengan berapa ya, min ketemu min jadi plus, A dibagi A habis, berarti tinggal 3 ya. Yang selanjutnya kita perlu ketahui juga bahwa X1 dikali X2 ini rumusnya adalah C per A ya. Tadi C-nya adalah ini ya, 5, atau kita kali langsung saja ya. 5 kali A adalah 5A dikurangi 5 kali 3 adalah 15 per A. Tadi A-nya berapa? A-nya tetap sama A ya. Oke, kita coba manfaatkan X1 pangkat 3 ditambah X2 pangkat 3. Ini rumusnya adalah, ada yang tahu? X1 pangkat 3 ditambah X2 pangkat 3 itu sama dengan X1 ditambah X2, ini dipangkatkan dengan 3 dikurangi dengan 3 dikali X1 X2 dikali dengan X1 ditambah X2. Ini adalah rumusnya ya. X1 pangkat 3 ditambah X2 pangkat 3 ini sama dengan 117. Ini sama dengan X1 tambah X2 tadi adalah 3 ya. 3 pangkat 3 27 ya. Dikurangi 3 dikali X1 dikali X2 ini ya. Berarti sama dengan apa? 5A dikurangi 15 ya. 5A dikurangi dengan 15 per A dikali dengan X1 ditambah X2 tadi adalah berapa? 3. Oke. Nah, kita coba kalikan saja ini dulu ya. Berarti 117 ini sama dengan 27, atau 27 pindah ke kiri boleh, atau tetap saja juga boleh. 27 dikurangi 3 dikali 5A adalah 15A ya. 3 dikali 15 ini dikurang 45 per A ini kita kalikan dengan 3. Nah supaya lebih enak ya, kita kalikan sama-sama dengan A ya. Oke, kita coba kalikan A. Supaya apa? Supaya penyebutnya tidak berbentuk A lagi. Oke, berarti kalau kita kalikan sama-sama dengan A hasilnya adalah 117 kali A adalah 117A sama dengan ini 27A dikurangi ini kali A berarti coret ya. Berarti tinggal ini kali 3. Oke. Berarti dikurangi 15A dikali 3 adalah 45A. Ini min ketemu min jadi plus. 45 dikali 3 itu adalah 135. Oke, berarti 117A ini sama dengan ini kurang ini berapa? 27A dikurangi 45A itu sama dengan min 17, min 18 ya. Oke. 18A ditambah 135.
Min 18A pindah ke kiri jadi positif. 117A ditambah 18A itu adalah 135A. Ini sama dengan 135 ya. Sehingga nilai A-nya adalah berapa? A-nya adalah 1. Oke, maka yang ditanyakan tadi adalah apa? Yang ditanyakan adalah A kuadrat ditambah dengan A. A kuadrat ditambah A sama dengan A-nya 1. 1 kuadrat ditambah 1. 1 ditambah 1 hasilnya sama dengan 2. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Ini jawabannya adalah apa? Yang C. Soal berikutnya ini dia. Oke, kita lihat soal berikutnya ini katanya apa? Persamaan kuadrat yang masing-masing akarnya 3 kali akar persamaan kuadrat x kuadrat ditambah px ditambah q sama dengan 0 adalah 3 kali akar ini ya. Oke. Langkah yang perlu kita lakukan adalah apa? Sebenarnya ini ada cara gampangnya ya. Kalau misalkan yang ditanyakan persamaan kuadrat yang mempunyai akarnya 3 kali ya dari persamaan kuadrat ini, ingat caranya gampang ya. Tinggal kita sisipkan saja 3-nya. Ingat 3 kali ya. Sisipkan 3 ke sini ya. Oke, gimana caranya? Tadi soalnya adalah apa? Soalnya adalah x kuadrat ditambah px ditambah q sama dengan 0 ya. Katakanlah ini akarnya adalah x1 dan x2 ya. Nah, yang ditanyakan adalah persamaan kuadrat yang akarnya 3 kali. Persamaan kuadrat yang akar-akarnya ya, ini ada cara gampang ya. Akar-akarnya itu 3 kali ya, berarti 3x1 dan 3x2. Nah, itu rumusnya adalah gampang sekali. Ini x kuadrat berarti x kuadrat ditambah dengan px ditambah dengan q sama dengan 0. Nah, karena dia 3 kali maka kita sisipkan angka 3 ya. Setiap di sini di depannya kita sisipkan 3. Ini juga 3, ini juga 3. Tetapi setiap angka 3 itu ada pangkatnya ya. Pangkat yang paling kiri ini pangkatnya 0. Yang di tengah ini pangkatnya 1, ini dikali. Yang terakhir pangkatnya 2. Nah, 0, 1, 2 ya. Sehingga nanti jawaban akhirnya adalah 3 pangkat 0 adalah 1 ya. 1 dikali x kuadrat adalah x kuadrat ditambah 3 pangkat 1 adalah 3. 3 dikali px adalah 3px. Tambah 3 kuadrat adalah 9. 9 dikali q adalah 9q. Oke, ini adalah jawabannya. Berarti pilihannya adalah yang mana? Ternyata pilihannya adalah yang E ya. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Soal berikutnya ini adalah misalkan x1 dan x2 adalah akar persamaan kuadrat x kuadrat dikurang px ditambah q sama dengan 0. Jika x1 kurang 1 dan x2 kurang 1 adalah akar persamaan kuadrat 2x kuadrat dikurangi p tambah 3x ditambah 4 dikali q kurang 8 ya sama dengan 0, maka p kurang q sama dengan berapa? Oke. Pertama kita perlu ketahui bahwa persamaan kuadrat yang pertama itu adalah x kuadrat ya dikurangi dengan px ditambah q sama dengan 0 ya. Berarti di sini nilai a-nya berapa? Nilai a-nya itu adalah 1 ya. Atau kita tulis dulu lah, ini tadi akarnya adalah x1 dan x2 ya. x1 dan x2. Di sini kita tulis saja a-nya itu sama dengan 1 ya.
B-nya itu adalah min P, C-nya itu adalah Q. Nah ya, nah kalau kita jumlahkan X1 tambah X2 ini sama dengan berapa? Rumusnya masih ingat, min B per A. Berarti min B, B-nya adalah min dari P per A, A-nya adalah 1. Min ketemu min jadi plus. Jadi P dibagi 1 adalah P. Ya. Yang kedua adalah X1 dikali X2. Itu rumusnya adalah apa? C per A ya. Oke. X1 dikali X2 ini adalah C per A. Nilai C-nya berapa? Q. Berarti Q per A-nya adalah 1. Maka X1 dikali X2 adalah Q dibagi 1. Sama dengan Q. Oke. Untuk yang kedua, persamaan kuadrat yang kedua, 2x kuadrat dikurangi dengan P ditambah 3x kemudian ditambah dengan 4 dikali Q dikurang 8 sama dengan 0 ya. Nah ini akar-akarnya tadi adalah apa? Ini ya. Ini X1 kurang 1 dan X2 kurang 1. Ini adalah akar-akarnya ya. Sehingga nanti nilai A-nya berapa di sini? A-nya itu adalah 2. B-nya berapa? B-nya adalah min dari P tambah 3 ya. P tambah 3. C-nya itu adalah apa? Ini ya, 4 dikali atau kita kalikan saja ke dalam 4Q dikurangi 4 dikali 8 adalah 32 ya. Oke, kita butuh X1 ditambah X2 nya ya. Ini sebagai X1, ini sebagai X2 nya. Berarti X1 tambah X2 nya adalah X1 kurang 1 ditambah X2 kurang 1 gitu ya. Ini tambah ini ya. Ini rumusnya adalah min B per A gitu ya. Oke. X1 ditambah X2. X1 kita dekatkan ditambah X2. Min 1 kurang 1 adalah min 2 sama dengan min dari B. B-nya adalah min dari P tambah 3 per A-nya adalah 2. Oke. Berarti ini min ketemu min jadi plus ya. X1 ditambah X2 itu adalah berapa? P. Berarti P dikurang 2 ya. Berarti P kurang 2. Ini P kurang 2 ya. Kalau 2-nya kita kali silang berarti ini kita kalikan dengan 2. Berarti ini sama dengan apa? P ditambah 3. Oke ya. Berarti P dikali 2 adalah 2P, dikurangi 2 dikali 2 adalah 4 sama dengan P ditambah 3 ya. Oke, P pindah ke kiri jadi negatif, berarti 2P kurang P adalah P, maka nilai P-nya adalah min 4 ditambah 3 adalah 7. Ya, nilai P-nya adalah berapa? 7 ya. Di sini artinya salah satu yang ditanyakan sudah diketahui ini ya, P-nya. Tinggal Q-nya lagi. Oke, untuk mencari Q, tadi sudah kita peroleh jumlah X1 tambah X2-nya ya. Nah, sekarang kita coba X1 dikali X2-nya. X1 dikali X2-nya berarti ini kali ini ya. Berarti X1 dikurang 1 dikali X2 kurang 1, ini rumusnya adalah apa? C per A ya. Oke, kita coba kalikan saja 1 per 1 ya. Oke, kita coba kalikan 1 per 1 ya. X1 dikali X2 berarti ini X1 X2.
X1 dikali min 1 adalah min X1. Min 1 dikali X2 adalah min X2. Min 1 dikali min 1 adalah plus 1 sama dengan C per A. C per A nya berarti ini ya. Ini dibagi 2. Berarti kita bagi saja langsung ya. 4Q bagi 2 adalah 2Q dikurangi dengan 32 bagi 2. Kita bagi keduanya ya, harus keduanya. 32 dibagi 2 adalah 16. Oke. X1 dikali X2 itu tadi sama dengan berapa? Q ya, berarti Q dikurangi ini, kalau kita keluarkan negatifnya berarti X1 ditambah X2 ya, ditambah dengan 1 sama dengan 2Q dikurangi 16. Oke, berarti ini akan menjadi berapa? Q atau 2Q pindah ke kiri jadi min 2Q, berarti Q kurang 2Q adalah min Q ya. Dikurangi X1 tambah X2 tadi adalah P ya. Nah P, nah karena P nya itu adalah 7, berarti langsung saja kurangi 7 ditambah 1 ya, sama dengan min 16. Oke, berarti berapa nilai Q nya? Ya, nilai Q nya min 7 tambah 1 adalah min 6. Min 6 pindah ke kanan jadi positif 6. Berarti positif 6 berarti ditambah positif 6 ya. Berarti min 16 ditambah 6 adalah min 10. Sehingga Q nya saja adalah positif 10. Sehingga yang ditanyakan adalah P dikurangi dengan Q ya. Berarti P dikurang Q ini sama dengan berapa? P nya adalah 7 kurang Q nya adalah 10. Sehingga hasil akhirnya adalah min 3. Oke, berarti pilihannya adalah yang C. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Soal berikutnya ini adalah apa ini? Kita coba cek secara bersama-sama. Oke, kita lihat. Katanya jika X1 dan X2 adalah akar persamaan kuadrat X kuadrat dikurang 2X dikurang 1 sama dengan 0. Persamaan kuadrat yang akarnya X1 kuadrat ditambah X2 dan X1 ditambah X2 kuadrat adalah. Oke, kita coba lanjut. Tadi ini akarnya X1 dan X2 ya. Berarti kita butuh nilai A nya adalah berapa ini? Langsung saja A nya itu adalah 1, B nya itu adalah berapa? Min 2. Kemudian C nya itu adalah berapa? Ya, C nya adalah min 1. Oke, kita coba cari dulu X1 ditambah X2. X1 ditambah X2 ini karena akarnya X1 dan X2 ya. Rumusnya adalah min B per A. Berarti min dari min 2 itu adalah plus 2 per A nya adalah 1. Maka X1 ditambah X2 nya itu adalah positif 2 ya. Kemudian X1 dikali X2 itu adalah apa? C per A ya. Kita coba tulis di sampingnya saja. X1 ditambah dikali X2 itu sama dengan C per A. Tadi C nya adalah berapa? Min 1 per 1 ya. Min 1 per 1. Ini hasil akhirnya adalah min 1. Oke, yang ditanyakan adalah apa? Persamaan kuadrat yang akarnya X1 kuadrat X2 ditambah X2 dan X1 ditambah X2 kuadrat. Kalau misalkan ini kita buat sebagai Y1 dan ini sebagai Y2, maka persamaan kuadratnya itu adalah apa? Persamaan kuadrat yang akarnya adalah Y1 dan Y2 itu adalah X kuadrat dikurangi dengan
Y1 ditambah Y2 X ditambah dengan Y1 dikali dengan Y2 sama dengan 0 ya. Ini adalah rumus ya. Nah, maka perlu kita ketahui bahwa nilai Y1 ditambah Y2 nya berapa nanti ya. Kita harus tahu. Dan Y1 dikali Y2 nya berapa. Oke, kita coba cari dulu Y1 ditambah Y2 nya ya. Oke, Y1 ditambah Y2 nya ini tadi Y1 nya adalah berapa? X1 kuadrat ditambah X2 ditambah Y2 nya adalah X1 ditambah X2 kuadrat ya. Oke, X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat itu rumusnya adalah X1 ditambah X2 ini dikuadratkan dikurangi dengan 2 kali X1 dikali X2. Nah, itu rumus ya. Baru ditambah dengan X2 ditambah X1 atau X1 ditambah X2. Nah, ini ya. Berarti X1 tambah X2 nya tadi adalah berapa? 2. Berarti 2 kuadrat adalah 4 dikurangi 2 X1 X2. X1 kali X2 nya adalah min 1. Min 2 dikali min 1 adalah plus 2 gitu ya. Ditambah dengan berapa? X1 ditambah X2 tadi adalah 2. Maka Y1 ditambah Y2 nya adalah 4 ditambah 2 ditambah 2 hasilnya adalah 8. Kemudian kita butuh Y1 dikali Y2. Berarti Y1 dikali Y2 nya sama dengan apa? Tadi Y1 nya adalah X1 pangkat 2 ditambah X2 dikali X1 ditambah X2 pangkat 2 ya. Oke, kita coba kalikan saja satu-satu. X1 kuadrat dikali X1 adalah X1 pangkat 3. X1 kuadrat dikali X2 kuadrat berarti X1 kuadrat X2 kuadrat ditambah X2 dikali X1 berarti X2 X1 atau X1 X2 ditambah dengan X2 dikali X2 pangkat 2 adalah X2 pangkat 3. Oke, berarti ini kita satukan coba ya. X1 pangkat 3 ditambah X2 pangkat 3 ini ditambah dengan ini kita satukan ya. Berarti kita buat menjadi X1 kuadrat dikali X2 kuadrat itu sama juga dengan X1 X2 dikuadratkan ya. Ditambah dengan X1 kali X2. Oke, X1 pangkat 3 ditambah X2 pangkat 3 itu rumusnya adalah X1 tambah X2 ini dipangkatkan dengan 3 dikurangi dengan 3 dikali X1 dikali X2 dikali X1 ditambah X2 ya. Ditambah dengan apa? X1 dikali X2 dikuadratkan berarti min 1 kuadrat adalah positif 1 tambah X1 dikali X2 min 1 ya, berarti ditambah min 1 ya. Oke, berarti akan menjadi berapa ini? Kita geser. Berarti X1 tambah X2 nya tadi adalah 2. 2 pangkat 3 itu adalah 2 kali 2 kali 2 itu sama dengan 8. Dikurangi 3 dikali X1 dikali X2 itu adalah min 1. Dikali X1 dikali ditambah X2 itu adalah positif 2. 1 ditambah min 1 habis 0 ya. Berarti ini hasilnya adalah berapa? Min 3 dikali min 1 adalah positif 3. Berarti positif 3 ditambah dikali ya. Dikali dengan 2 berapa? Berarti 8 ditambah dengan 6 ya. Sama dengan 14. Nah, maka persamaan kuadratnya itu adalah apa? Ini ya. Berarti X kuadrat dikurangi Y1 ditambah Y2. Tadi Y1 ditambah Y2 nya adalah 8. Berarti kurangi 8X
ditambah Y1 dikali Y2 adalah 14. Berarti ditambah dengan 14 sama dengan 0. Oke, berarti pilihannya adalah yang A. Oke, lanjut soal berikutnya. Ya, ini kita lihat soal berikutnya, katanya apa? Akar persamaan kuadrat x kuadrat ditambah 4x ditambah k sama dengan 0 adalah x1 dan x2. Jika x1 pangkat 2 dikurangi x2 pangkat 2 sama dengan 32, maka nilai k sama dengan berapa? Oke, nah kita coba tentukan dulu nilai A, B, C-nya ya dari persamaan ini. Persamaan kuadrat ya. X kuadrat nilai A-nya adalah 1, kemudian nilai B-nya adalah 4, dan nilai C-nya adalah K ya. Ini akar-akarnya X1 dan X2. Berarti X1 ditambah X2-nya ini nanti sama dengan apa? Rumusnya adalah min B per A. Berarti min dari 4 per A-nya adalah 1. Berarti X1 ditambah X2-nya adalah min 4. Oke, X1 dikali X2 itu rumusnya adalah C per A. C-nya adalah K. Berarti K per A-nya adalah 1. Berarti K per 1. Maka X1 dikali X2-nya adalah K. Oke, dari sini ya. X1 kuadrat D kurang X2 kuadrat ya. Ini sama dengan 30 min 32 ya. Nah, kita harus tahu bahwa X1 kuadrat dikurangi X2 kuadrat itu bisa kita faktorkan ya menjadi X1 ditambah X2 dikali X1 dikurang X2 ya. Ini sama ya. Sama. Berarti tadi karena X1 kuadrat dikurang X2 kuadratnya adalah min 32. Berarti kita tulis min 32 sama dengan apa? X1 ditambah X2 itu sama dengan apa? Tadi adalah min 4 ya. Dikali dengan apa? X1 dikurang X2, ini selisih ya. X1 dikurang X2 itu rumusnya adalah plus minus ya. Akar D per A ya. Akar D per A. Ini rumus ya. Ini dikali. Oke. Nah, ini min 32 dengan min 4 ini bisa kita coret saja, sama-sama kita bagi min 4, ini hasilnya adalah 8 ya. Berarti akan menjadi apa? 8 ini sama dengan plus minus akar D ya. Akar D per A. Tadi A-nya berapa? A-nya adalah 1 ya. Oke, berarti akar D dibagi 1 tetap akar D ya. Nah, supaya lebih enak ya, ini kita coba kuadratkan kedua ruas. Nah, jadi plus minus kalau kita kuadratkan hasilnya akan positif ya. Nah, jadi 8 kuadrat itu akan sama dengan 64. Ini jadi positif, coret. Tinggal akar D per 1 tetap akar D. Akar D dikuadratkan hasilnya adalah D. D itu apa? D itu rumusnya B kuadrat dikurangi 4AC. Oke, berarti kita coba substitusi B-nya. Tadi B-nya adalah apa? 4. Berarti 4 kuadrat adalah 16 dikurangi 4 kali A. A-nya adalah 1. C-nya adalah K. Oke. Berarti 16 dipindahkan ke kiri menjadi negatif. 64 dikurang 16 adalah 48 sama dengan min 4 dikali 1 adalah 4, 4 dikali K adalah 4K. Sehingga nanti nilai K-nya adalah 48 dibagi dengan min 4 ya. Hasilnya berapa? Sama dengan min 12. Oke, ini adalah nilai K-nya. Sehingga pilihannya adalah yang A.
Oke, kita lanjut soal berikutnya. Di sini soal berikutnya adalah agar persamaan M ditambah 1 X pangkat 4 dikurangi 2M X pangkat 2 ditambah M kurang 5 sama dengan 0 mempunyai 4 akar real yang berbeda. Maka M harus memenuhi apa kira-kira? Oke, nah untuk menjawab soal seperti ini maka bisa kita sederhanakan saja ini bentuknya ya. Ini bisa kita buat menjadi persamaan kuadratnya ya, persamaannya ya akan menjadi M ditambah 1 dalam bentuk X kuadrat ya, X kuadrat dikuadratkan gitu ya. Nah dikurangi dengan 2M X kuadrat, nah gitu ya, ditambah dengan apa, M dikurangi dengan 5, ini sama dengan 0 ya. Nah ini berarti ini persamaan kuadrat jadinya, sehingga nanti nilai A nya itu adalah M ditambah 1, B nya itu adalah min 2M, dan C nya itu adalah M dikurangi 5 ya. Oke, pertama syarat yang perlu ketahui bahwa untuk mendapatkan akar real ya yang berbeda, maka syarat pertama adalah D nya harus besar dari 0 ya. D nya harus besar dari 0. Maka ini syarat pertama. Nah maka rumus D itu apa? D itu adalah B kuadrat dikurangi 4AC. Kita coba B kuadrat kurangi 4AC, ini harus besar dari 0. B nya adalah min 2M, berarti min 2M ini kita kuadratkan dikurangi 4 dikali A. A nya adalah M tambah 1 dikali C, C nya adalah M kurang 5, ini harus besar dari 0 ya. Min 2M dikuadratkan hasilnya adalah min 4M kuadrat, nah positif 4M kuadrat ya, dikurangi 4 dikali M dikali M adalah M kuadrat, M dikali min 1 min 5 ya, adalah min 5M, ditambah 1 dikali M adalah M, 1 dikali min 5 adalah min 5. Oke, ini besar dari 0. Kita coba bagi saja sama-sama dengan 4 ya, biar lebih sederhana. Maka ini bisa kita coret, ini juga kita coret saja ya, sehingga nanti bisa lebih sederhana. Ini tinggal M kuadrat dikurangi M kuadrat, ini min 5M tambah M adalah min 4M, min dari min 4M adalah plus 4M ya, dikurangi dengan min 5 berarti plus 5 besar dari 0 ya. M kuadratnya habis, tinggal 4M besar ditambah 5 besar dari 0 ya, atau 4M nya saja besar dari min 5 ya, sehingga nanti nilai M nya itu besar dari apa, min dari 5/4. Ini syarat pertama. Syarat yang kedua perlu kita ketahui bahwa ini harus memenuhi, karena dia real berbeda ya. Syarat keduanya berarti tadi kan dia dalam bentuk X kuadrat ya, berarti X1 nya adalah X1 kuadrat, X2 nya adalah X2 kuadrat. Nah ini ya, jadi harus memenuhi, kalau kita jumlahkan ini X1 kuadrat, nah ini ya, ditambah X2 kuadrat, ini hasilnya pasti positif ya. Kalau kita jumlahkan ini akar-akarnya adalah X1 kuadrat dan X2 kuadrat ya. Nah itu ya, karena dia dalam bentuk kuadrat.
Berarti kalau kita jumlahkan pasti positif ya, karena bilangan positif ditambah bilangan positif ya. Oke, berarti X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat artinya X1 tambah X2 berarti ya. Itu rumusnya adalah min B per A ya. Min B per A itu harus besar dari 0. Besar dari 0 ya. Oke, berarti min B, B-nya adalah min 2M, berarti jadi positif 2M. 2M per A, A-nya adalah M ditambah 1. Ini harus besar dari 0 ya. Oke, berarti kita cari yang membuat 0 ya. Di sini yang membuat 0, 2M itu yang membuat 0 itu M-nya 0 ya. Karena kalau 2 kali 0 kan 0 ya. Terus yang di bawah yang membuat 0-nya itu adalah M sama dengan berapa? Min 1 ya. Karena min 1 tambah 1 adalah 0 ya. Oke, kita coba buat garis bilangannya. Sini ya. Angkanya ada 2, 0 dan min 1. Berarti yang sebelah kiri min 1 ini 0 ya. Kita coba yang paling kanan saja, ada angka 1 ya. Kalau M-nya 1, 2 kali 1 adalah 2, per 1 tambah 1 adalah 2. 2 dibagi 2 adalah 1. 1 itu ternyata bilangannya adalah bilangan positif. Maka di sini otomatis hasilnya positif. Nah, yang di tengah otomatis negatif. Di sini positif karena dia memenuhi konsep selang-seling. Ya, konsep selang-seling itu berlaku kalau pangkat dari atau faktor dari pembilang dan penyebutnya atas dan bawahnya itu adalah pangkat ganjil ya, atau 1. Nah, ini selang-seling ya. Berarti karena yang diminta adalah besar dari 0, maka di sini yang memenuhi adalah yang positif. Yang kecil dari min 1 dan atau besar dari 0 ya. Nah, selanjutnya yang harus dipenuhi juga adalah apa? X1 dikali X2-nya harus pasti positif ya, karena dia kuadrat. Kita lihat. X1 kuadrat dikali X2 kuadrat, akar-akarnya itu kalau kita kalikan pasti positif. Kenapa? Karena ini X1 dikuadratkan positif, X2 dikuadratkan positif ya. Nah, sehingga nanti X1 kali X2 itu rumusnya adalah X1 kuadrat dikali X2 kuadrat ya di sini ya. C per A ya. C per A ini harus besar dari 0 ya. Berarti C-nya itu adalah apa? C-nya adalah tadi M kurang 5 dibagi dengan apa? A-nya adalah apa? M tambah 1. Nah, ini harus besar dari 0 ya. Oke, berarti yang membuat 0 ini M-nya adalah 5. Yang di bawah yang membuat 0 M-nya adalah min 1 ya. Berarti kalau kita buat garis bilangannya, sini saja. Ada 2, 5 dan min 1. Yang kecil sebelah kiri, yang besar sebelah kanan. Kita ambil salah satu saja di antara saja. Ada 0 ya. Kalau M-nya 0 berarti 0 kurang 5 adalah min 5, berarti negatif. 0 tambah 1 adalah 1, berarti positif ya. Min 5 dibagi 1 adalah min 5. Nah, min 5 itu merupakan bilangan negatif. Maka di daerah tengah itu hasilnya negatif. Maka dengan cara atau konsep yang sama dengan yang di atas, maka yang sebelah kanan positif, sebelah kiri juga positif ya. Yang diminta besar dari 0 berarti jawabannya yang positif. Berarti yang besar dari 5 dan kecil dari min 1. Oke. Sehingga irisannya ya dari ketiga syarat ini ya adalah apa?
ini ada M-nya besar dari min 5/4, ada ini ya, angkanya min 10, ini min 15. Berarti kita coba gabungkan ya dari beberapa angka ini ya. Oke, kita susun di sini. Mulai dari yang paling kecil itu ada angka min 5/4. Ini ada angkanya 1, 2, 3, 4 ya. 1, 2, 3, 4. Oke, berarti mulai dari min 5/4, kemudian min 1, ada lagi 0, ada lagi 5 ya. Oke, yang pertama dia besar dari min 5/4, berarti besar dari min 5/4, berarti dari sini ke kanan ya. Kemudian yang kedua kecil dari min 1 ke kiri, atau besar dari 0 berarti ke kanan. Yang bawah kecil dari min 1 berarti ke kiri, dan besar dari 5 berarti ini. Oke, berarti yang memenuhi ketiga syarat ini adalah yang mana? Ya ternyata yang ini ya, ini sama ini. Oke, berarti jawabannya adalah M-nya itu adalah antara min 5/4 atau bisa kita tulis min 1/4 ya. Min 1/4, M-nya besar dari min 1/4 dan kecil dari min 1 ya, atau kecil dari min 1, atau M-nya itu besar dari 5. Oke, ini adalah jawabannya ya. Sehingga pilihannya adalah yang C. Oke, soal berikutnya adalah kita lihat sama-sama. Jika persamaan kuadrat x kuadrat dikurangi 2px ditambah p kuadrat dikurang 4p sama dengan 0, mempunyai dua akar positif. Dua akar positif berarti kalau akarnya adalah x1 dan x2 ya, maka nanti x1-nya positif, x2-nya positif ya. Nah, di sini kita coba tulis dulu nilai A-nya berapa. Di sini nilai A-nya adalah 1. Nilai B-nya adalah berapa? Min 2p. Dan nilai C-nya adalah apa? Ini ya, p kuadrat dikurangi dengan 4p ya. Mempunyai dua akar positif berarti diskriminannya ya. Nah, syaratnya adalah pertama apa saja syaratnya? D-nya ya harus 2, mempunyai dua akar positif berarti angka yang berbeda ya. D-nya besar dari 0, kemudian nanti akarnya positif berarti jumlah akar-akarnya positif ditambah positif hasilnya pasti positif ya. Nah, kemudian nanti perkaliannya bilang positif dikali bilang positif hasilnya pasti positif atau besar dari 0 ya. Oke, kita coba satu persatu ya. Di sini tadi x1 ditambah x2-nya itu besar dari 0 ya. Berarti x1 ditambah x2 itu rumusnya apa? Rumusnya adalah min b per a. Ini besar dari 0. Min b berarti min dari min 2p itu adalah positif 2p. 2p per a-nya adalah berapa? A-nya adalah 1. Ini harus besar dari 0. Oke, berarti 2p dibagi 1 tetap 2p. Berarti 2p besar dari 0. Maka p-nya besar dari 0 juga ya. 0 dibagi 2 adalah 0. Oke.
Oke, ini syarat yang pertama. Ada 3 ya. Nah, nggak apa-apa. Kita lanjut yang kedua. Syarat kedua adalah D-nya ya. Ketinggalan tadi. D-nya harus besar dari 0 ya. Oke, berarti D itu rumusnya apa? Rumusnya adalah B kuadrat dikurangi dengan 4AC ya. Ini besar dari 0. Oke, B kuadrat. Di sini B-nya berapa? B-nya min 2P, berarti min 2P kita kuadratkan dikurangi dengan 4 dikali A. A-nya adalah 1 dikali C. C-nya adalah P kuadrat dikurangi dengan 4P. Nah, ini hasilnya harus besar dari 0. Min 2P dikuadratkan hasilnya adalah 4P kuadrat dikurangi 4 kali 1 adalah 4. 4 dikali P kuadrat adalah 4P kuadrat. Ini min 4 ya, dikali min 4P berarti positif 16P ya. Ini besar dari 0. Sehingga nanti 4P kuadratnya habis. Tinggal 16P besar dari 0. Sehingga P-nya besar dari 0 juga ya. 0 dibagi 16 adalah 0. Oke, sama ya. Oke, sama saja berarti nggak masalah. Yang ketiga itu adalah X1 dikali X2 nya harus besar dari 0. Oke, X1 dikali X2 itu rumusnya adalah apa? Rumusnya adalah C per A. Ya, ini harus besar dari 0. C per A, C-nya adalah apa? P kuadrat dikurangi dengan 4P ya. Coba tulis P kuadrat dikurangi 4P per A-nya adalah apa? A-nya adalah 1. Ini besar dari 0 ya. Berarti ini dibagi 1 tetap ya. Berarti ini kalau kita faktorkan akan menjadi P dikali P dikurang 4. Ini besar dari 0. Sehingga yang membuat 0 adalah berapa saja? Ya. Sini P-nya adalah 0 atau P-nya adalah positif 4 ya. Karena 4 kurang 4 adalah 0. Nah, sehingga kalau kita buat garis bilangannya ada 0, ada 4. Kita tes di daerah 5 saja, sebelah kanan 4. Kalau P-nya 5, 5 dikali 5 kurang 4 adalah 1. 5 dikali 1 adalah 5. Hasilnya 5 ya. Berarti karena 5 itu bilangannya positif, maka daerah besar dari 4 itu hasilnya adalah positif ya. Nah, karena faktornya beda-beda ya, maka sebelah tengahnya pasti negatif ya, sebelah kirinya pasti positif karena dia selang-seling ya, karena sudah tahu salah satu daerahnya ya. Nah, maka karena yang ditanyakan adalah besar dari 0, berarti jawabannya adalah yang positif ya. Sehingga irisannya dari ketiga syarat ini adalah tadi P-nya besar dari 0, ini juga besar dari 0, ini kecil dari 0 dan besar dari 4. Kita coba iriskan. Angka-angkanya ada 0 dan 4 ya, ada 2 angka saja. Berarti ada 0 dan ada 4 ya. Yang atas itu besar dari 0. Oke, berarti daerahnya sebelah kanan 0 ya. Yang D besar dari 0 itu syaratnya juga sama, besar dari 0 juga. Yang bawah itu kecil dari 0 atau besar dari 4. Oke, berarti yang memenuhi ketiga-tiganya, ketiga syarat ini adalah yang besar dari 4 ya.
Sehingga P yang memenuhi itu adalah P-nya harus besar dari 4. Oke, berarti pilihannya adalah yang B. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Ya, soal berikutnya ini kita lihat dari sehelai karton persegi panjang akan dibuat sebuah kotak tanpa tutup. Ini dari persegi panjang ya. Karton dibuat kotak tanpa tutup dengan cara membuang bujur sangkar seluas 2x2 cm persegi pada setiap sudutnya. Oke, kita coba buat gambarnya ya. Ini ada karton persegi panjang. Kira-kira ini adalah kartonnya. Katanya tadi dia membuang bujur sangkar seluas 2x2 ya di setiap sudutnya ya. Pada setiap sudutnya, berarti katakan ini adalah sudutnya, ini sudutnya, ini juga sudutnya ya. Ini dibuangnya ya, ini 2 dikali 2, ini juga dibuang 2 dikali 2 ya, ini juga sama, ini juga sama. Oke, berarti katanya apa lagi? Jika panjang bidang alas kotak adalah 4 cm lebih besar dari lebarnya. Nah ya, lebarnya yang mana? Nah, lebar itu adalah ini berarti ya, dari sini ke sini ini adalah lebar. Nah, kalau lebar itu kita misalkan sebagai X, maka panjangnya mana? Ini panjang, ya kan? Ini adalah lebar, ini adalah panjang. Dari sini ke sini ya. Berarti panjang itu adalah katanya apa tadi? 4. Panjangnya 4 lebih besar dari lebarnya, berarti 4 ditambah dengan X. Nah gitu ya. Yang 2 ini berarti apa? 2 itu sebagai tingginya. Nah kan gitu ya. Kalau dilipat ya ke atas kan, maka 2 itu sebagai tinggi. Panjangnya adalah 4 ditambah X. Nah di sini tadi volumenya adalah berapa? Atau isinya ya adalah 90 cm. Pangkat 3 ya. Yang ditanyakan lebar alas kotak tersebut. Berarti lebar itu adalah X. Yang ditanyakan adalah X berarti ya. Oke. Nah, kita coba manfaatkan volumenya ya. Di sini volumenya tadi 90 ya. Rumus volume itu apa? Volume itu panjang dikali lebar dikali tinggi ya. Tadi volumenya adalah 90, berarti 90 sama dengan panjangnya adalah 4 ditambah X dikali lebarnya adalah X dikali tingginya adalah 2. Nah, ini kita coret saja 2-nya ya. Kita bagi sama-sama dengan 2, berarti ini jadi 45. Berarti 45 sama dengan 4 dikali X adalah 4X ditambah X dikali X adalah X kuadrat. Kalau 45-nya kita pindahkan ke kanan, maka akan menjadi X kuadrat ditambah 4X dikurangi 45. Ini sama dengan 0 ya. Nah, kita coba faktorkan ya. X kuadrat pastilah X dikali X ya. Ini sama dengan 0. Nah, kita coba cari min 45 itu berapa dikali berapa, sehingga nanti kalau dijumlahkan jumlahnya adalah 4. Ternyata perkalian antara min 9 dikali 5 ya. 9 dikali min 5 kan gitu ya. Karena 9 ditambah min 5 itu adalah positif 4 ya. Oke, berarti nilai X-nya berapa? Ya, nilai X-nya ada 2. Yang ditanyakan apa? X ya.
atau lebarnya. Lebar itu adalah X. Nah, supaya perkaliannya adalah 0, maka X tambah 9-nya harus 0 ya. Atau X kurang 5-nya harus sama dengan 0. Nah, untuk X tambah 9 yang sama dengan 0, maka nanti X-nya itu haruslah min 9. Kalau X dikurang 5 sama dengan 0, maka X-nya haruslah sama dengan 5 ya. Nah, karena X itu merupakan lebar, maka lebar itu tentu positif ya. Nah, di antara angka min 9 dan 5, yang memenuhi itu adalah X sama dengan 5 ya. Kalau min 9 tidak mungkin karena lebarnya selalu positif ya. Lebar itu selalu positif. Berarti nilai X-nya atau lebarnya yang memenuhi adalah 5. Maka jawabannya atau pilihannya adalah yang C ya. Oke, selanjutnya soal ini katanya apa? Syarat akar-akar persamaan kuadrat P dikurang 2 X kuadrat ditambah 2PX ditambah P kurang 1 sama dengan 0 negatif dan berlainan adalah oke. Di sini nilai A-nya berapa? A-nya adalah P dikurangi dengan 2. B-nya adalah berapa? B-nya adalah 2P. C-nya adalah apa? P dikurangi 1 ya. Oke, berarti akar-akarnya negatif. Nah, kalau akar-akarnya itu X1 dan X2 ya. Ini adalah X1 dan X2. Maka kalau keduanya negatif, berarti syarat yang perlu kita penuhi itu adalah, ada yang tahu? Pertama, D-nya harus besar ya. Dari 0. Kemudian kalau keduanya negatif, maka jumlahnya itu pasti negatif ya, atau kecil dari 0. Satu lagi, kalau keduanya negatif, maka hasil kalinya negatif kali negatif pasti positif ya. Nah, ini syarat-syaratnya ya. Oke, pertama kita coba penuhi adalah D-nya besar dari 0 ya. Nah, D itu rumusnya apa? B kuadrat dikurangi dengan 4AC ya. Berarti B kuadrat dikurangi 4AC. Ini besar dari 0 ya. Oke, kita coba masukkan angka-angkanya ya. B, tadi B-nya adalah 2P. Berarti 2P kita kuadratkan dikurangi 4A. A-nya adalah P dikurang 2 dikali C. C-nya adalah P dikurang 1. Ini harus besar dari 0 ya. 2P dikuadratkan hasilnya adalah 4P kuadrat dikurangi 4. Kita kalikan saja ini dulu ya. P dikali P adalah P kuadrat. P dikali min 1 adalah min P. Min 2 dikali P adalah min 2P. Min 2 dikali min 1 adalah plus 2. Besar dari 0. Ini kita coba bagi saja sama-sama dengan 4 ya. 4P kuadrat dibagi 4, ini coret. Ini kita bagi 4, berarti ini coret ya. Sehingga ini bisa kita tulis menjadi P kuadrat dikurangi dengan P kuadrat ya. Min ketemu min jadi plus P. Min ketemu min jadi plus 2P. Min ketemu positif jadi negatif min ya. Min 2 besar dari 0. Oke, P kuadratnya habis. P ditambah 2P adalah 3P. 3P min 2 pindah ke kanan jadi plus 2. Maka nilai P-nya yang memenuhi adalah P-nya besar dari 2/3 ya. Oke, itu syarat pertama. P-nya yang memenuhi 2/3, besar dari 2/3. Atau kalau memang kita buat garis bilangannya, ini 2/3, maka daerahnya yang besar ya, sebelah kanan berarti ya.
Oke. Syarat yang kedua itu adalah X1 ditambah X2 nya kecil dari 0 ya. Oke. X1 tambah X2 itu rumusnya adalah apa? Min B per A. Oke, berarti min B per A ini harus kecil dari 0. Min B berarti berapa? Min B nya adalah min 2P ya. Min 2P, minnya kita naikkan saja per A nya adalah P kurang 2. Ini kecil dari 0. Nah, kita cari yang membuat 0 ya. Yang di atas yang membuat 0 P nya berapa? Berarti P nya adalah 0 ya. Karena min 2 kali 0 adalah 0. Yang di bawah yang membuat 0 adalah apa? P nya sama dengan 2 ya. Karena 2 kurang 2 hasilnya 0. Oke, kita coba buat garis bilangannya di sini saja. Di sini ada dua angka. Angkanya 0 dan 2. Yang kecil sebelah kiri ya. 0 ya. Yang besar sebelah kanan. Berarti di sini 2. Berarti kita coba salah satu daerah saja. Misalkan di daerah 1 ya, antara 0 dan 2 ada angka 1. Kalau P nya adalah 1, min 2 dikali 1 adalah min 2. 1 dikurangi 2 adalah min 1. Berarti min 2 dibagi dengan berapa? Min 1 ya. Berarti positif 2. Berarti di daerah tengah itu hasilnya adalah positif. Maka di sebelah kanan hasilnya selang-seling ya, negatif, di sini negatif. Karena faktornya beda-beda ya, atau pangkatnya itu ganjil ya, 1 atau 1 dia. Sehingga karena yang ditanyakan adalah kecil dari 0, maka jawabannya yang negatif. Nah ini yang daerah yang memenuhi syarat yang kedua. Nah syarat yang ketiga, kita coba cari X1 dikali X2 nya besar dari 0. Nah ini syarat yang ketiga, perlu kita cari ya. Nah berarti gimana ya? X1 dikali X2 itu rumusnya masih ingat? Nah rumusnya itu adalah C per A ya. Ini besar dari 0. C nya apa ya? C nya itu adalah apa tadi? P dikurang 1 per A nya adalah apa? P kurang 2. Nah ini harus besar dari 0. Nah kita coba cari yang membuat 0 ya. P kurang 1 ini kalau kita buat sama dengan 0 berarti P nya adalah 1 ya. Ini yang membuat 0 nya berapa? P kurang 2 kalau kita buat sama dengan 0 berarti P nya adalah 2 ya. 2 kurang 2 0. Oke, kita coba buat garis bilangannya. Kita tentukan daerah yang memenuhi ya. Di sini ada angka 1 dan 2. 1 dan 2. Kita ambil paling kanan saja boleh, bebas ya. Paling kanan ada angka 3. Salah satu saja angka yang memenuhi 3. Kalau P nya 3, 3 kurang 1 adalah 2. Positif ya. 3 kurang 2 adalah 1. Positif juga. Berarti positif dibagi positif hasilnya positif ya. Maka di daerah angka 3 itu hasilnya positif. Maka di tengah itu hasilnya negatif. Di sini hasilnya positif karena faktornya beda-beda ya. Oke, berarti karena yang diminta adalah besar dari 0, maka yang memenuhi itu adalah yang positif. Nah, sehingga irisan dari ketiganya ini sama dengan berapa? Kita coba buat irisannya. Kita gabungkan ya, angka-angkanya di bawah saja. Sini kita buat angka-angkanya berapa saja? 2/3 ada 0, 2, 1, 2. Berarti yang paling kecil adalah 0 ya. Berarti 0,
terus 2/3 ya, 2/3, kemudian 1 dan 2. Oke, kita coba tulis yang syarat pertama tadi besar dari 2/3. Oke, berarti ke kanan. Syarat kedua tadi kecil dari 0 dan besar dari 2. Oke, syarat ketiga itu kecil dari 1 nih, dan atau besar dari 2. Oke, berarti yang memenuhi ketiga-tiganya ini adalah yang mana? Yang besar dari 2. Oke, berarti nilai P yang memenuhi adalah P besar dari 2. Ya, sehingga pilihannya adalah yang A ya. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Oke, kita lihat soal berikutnya. Kita ambil satu soal saja ya, karena sekarang sudah hampir 90 menit ya. Kita lihat soal terakhir. Jika ambil yang sebelah kiri saja ya. Katanya jika X1 dan X2 akar persamaan kuadrat X kuadrat dikurang 2X ditambah A sama dengan 0. Persamaan kuadrat yang akarnya T1 dan T2 adalah. Oke, berarti persamaan kuadrat yang akarnya T1 dan T2 itu rumusnya adalah T kuadrat dikurangi dengan T1 ditambah T2 dikali dengan T ditambah dengan T1 dikali T2 sama dengan 0. Nah, ini adalah rumusnya ya. Maka perlu kita mencari T1 ditambah T2 terlebih dahulu ya. Oke, kita coba cari sama-sama. Ya, T1 ditambah T2 kita cari terlebih dahulu. Bagaimana caranya? Ya, T1 ditambah T2 itu sama dengan apa? T1 nya adalah X1 ditambah X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat ya. Ditambah dengan apa? T2 nya adalah X1 ditambah X2. Ya. Nah, di sini nilai X1 ditambah X2 nya berapa? Nah, kita cari dulu ya. Atau kalau tahu rumus X1 ditambah X2 itu adalah min B per A ya. Oke. Kita coba tulis saja di sini nilai A-nya kan adalah berapa? 1 ya. Nilai B-nya adalah min 2 dan nilai C-nya adalah A gitu ya. Nah, berarti kan X1 ditambah X2 itu min B per A, berarti min dari min 2 per 1 berarti 2 ya kan. X1 dikali X2 rumusnya adalah C per A. C nya adalah A per 1 berarti A. Nah, itu ya. Berarti di sini X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat itu rumusnya adalah X1 ditambah X2. Ini harus tahu ya adik-adik. Dikurangi dengan 2 kali X1 dikali X2. Nah, ini rumus dari X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat. Nah, ditambah dengan X1 tambah X2. Nah, tadi X1 tambah X2 nya adalah 2 ya. Oke, berarti sama dengan X1 tambah X2 adalah 2. 2 dikuadratkan hasilnya 4. Dikurangi 2 dikali X1 X2 nya adalah A, berarti dikurangi 2A ditambah dengan 2. Oke, berarti ini akan menjadi berapa? 4 ditambah 2 adalah 6. Berarti 6 dikurangi dengan 2A. Yang kedua, T1 dikali T2. Oke.
T1 nya tadi adalah apa? X1 kuadrat tambah X2 kuadrat ya, dikali T2 nya adalah X1 dikali ditambah X2. Oke, X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat tadi sama juga dengan ini tadi ya. Ini ya, berarti sama juga dengan ini. Nah ini ya, berarti sama juga dengan apa? 4 kurang 2A. Nah dikali dengan X1 ditambah X2 tadi sama dengan 2. Nah sehingga T1 dikali T2 nya adalah berapa? Sama dengan 4 dikali 2 adalah 8 dikurangi dengan 2A dikali 2 adalah 4A. Ya, maka persamaan kuadratnya adalah apa? Ya dari sini. Set. Ya kan? Berarti akan menjadi apa? T kuadrat ya, jawabannya dikurangi apa? T1 ditambah T2. Tadi T1 tambah T2 nya apa? 6 dikurangi 2A, kan gitu ya. Kemudian apa? Dikali T ditambah dengan T1 dikali T2 adalah 8 dikurangi dengan 4A sama dengan 0 ya. Oke. Ada jawabannya? Oke. Berarti ini bisa kita ubah T kuadrat ini min ketemu min ya. Kalau 2A nya pindah ke kiri berarti menjadi, bisa kita ubah menjadi 2A. Ini dikurang 6 boleh ya. T. Kemudian ini dikurang 4A ditambah dengan 8 sama dengan 0. Oke. Ini adalah jawabannya. Sehingga pilihannya adalah yang C. Oke. Kita sampai di sini dulu pertemuan keempat ini. Ini merupakan pembahasan tentang persamaan kuadrat ya. Besok kita coba lanjut fungsi kuadrat ya selanjutnya ya. Oke, bagi yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu ya agar bisa mengikuti pembelajaran selanjutnya ya. Terima kasih. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.